kamu menjadi simpanan aku aja, gimana? Aku bakal memberikan apapun yang kamu inginkan daripada kamu bertahan dengan suami yang lumpuh, yang tidak bisa memberikan uang yang banyak. Iya, mau gimana lagi, Gas? Bukannya kalau cacat itu permanen ya? Dan kayaknya kamu kalau dilihat-lihat emang nggak bisa bangkit lagi deh. Gak usah ganggu istri aku dan gak usah ganggu rumah tangga aku lagi. Sekarang mending kalian pergi dari sini dan bawa mobil kalian. Nggak mau. Sekarang kamu sadar kamu siapa? Mas, kamu mau apa? Udah dikunci. Udah dong. Hari ini aku seneng banget deh, Mas. Karena aku bisa ya bareng-bareng sama kamu lagi. Ya aku juga sayang. Tapi aku minta maaf sama kamu. Aku udah gak bisa kerja lagi. Udah bertahun-tahun juga kita hidup begini. Dan keadaanku masih tetap seperti ini. Bahkan rumah kita udah banyak yang rusak. Padahal dulu aku kan janji sama kamu, aku bakalan buat hidup kita bahagia. Tapi aku malah kecelakaan. Terus aku begini keadaannya. Udah, kamu tenang aja. Aku nggak mau bikin kamu kepikiran terus soal ini, Mas. Lagian juga rumah kita nggak dirawat kayak gini gara-gara aku nungguin kamu di rumah sakit. Jadi nggak ada yang merawat rumah kita. Mau bayar orang buat ngebersihin juga, kita kan lagi nggak ada uang banyak, Mas. Jadi aku juga minta maaf gara-gara pengobatan aku. Jadi semua aset kita dijual dan cuma tinggal rumah ini satu-satunya. Padahal kan kita udah terbiasa hidup enak, sayang. Tapi ya aku sedih aja. Kenapa harus kejadiannya begitu cepat kita kehilangan harta kita? Udah, Mas, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu mikirin soal itu. Lagian juga rezeki udah ada yang ngatur. Tapi ke soal kesehatan, keselamatan, dan juga umur yang panjang itu kan nggak bisa dibeli dimanapun kan. Kamu udah sembuh kayak gini, aku udah bersyukur banget kok, Mas. Harusnya kalau aku udah gak berguna hidup begini kan harusnya aku mati aja kemarin, sayang. Enggak. Jadi ya enggak, kamu kan juga bisa nikmatin harta yang kemarin masih banyak. Aku paling nggak suka kalau kamu udah ngomongin soal kematian kayak gitu. Aku nggak mau, Mas. Sampai kapanpun kamu mau sakit kayak gimana, aku pasti bakal rawat kamu, aku pasti bakal ngurusin kamu sampai kamu sehat, sembuh. Tapi kalau sehat juga repot juga. Kalau sakit aku mah perhatikan, tapi kalau sehat mah ditengkarin terus. Ya kan kamu juga sering cari masalah kalau sehat. Tapi kalau sakit gini kan kamu tahu kalau satu-satunya orang yang bakal ada di samping kamu tuh cuma aku. Ya udah deh kalau begitu, jadi aku ikut nih buat beli-beli. Kayaknya nggak perlu deh, Mas. Aku takut nanti kamu di jalan malah nggak kuat. Atau enggak kamu di sini aja, nggak apa-apa, kamu berjemur. Lagian kan juga kamu kemarin seharian udah di rumah. Kamu nggak ngerasain lingkungan luar juga. Gimana? Nggak apa kan? Di sini aja. Ya udah deh kalau begitu. Nanti aku mau belanja, aku mau masakin kamu. Jadi kamu istirahat di sini aja sambil berjemur. Kalau udah kamu capek, kamu bisa masuk ke dalam. Ya udah deh. Oke. Kalau gitu aku tinggal belanja ya. Ya udah. Hati-hati. Makasih ya, sayang. Oke. Alhamdulillah. Aku masih punya istri yang setia sama aku dan seperhatian sama aku. Hidup aku udah begini. Dia udah merasakan bertahun-tahun hidup gak enak bareng sama aku. Tapi dia masih sabar. Aku gak nyangka Sita bakalan begitu sama aku. Padahal waktu aku masih belum kenapa-napa, aku masih sering tengkar sama dia dan dia sering jadi gara-gara sama aku. Tapi semakin lama dia udah semakin baik. Alhamdulillah. Udah sekitar 2 hari aku pulang ke rumah ini. Ya walaupun kemarin cuma ngontrak, ada sekarang di rumah sendiri walaupun keadaannya begini. Udah 2 hari dia gak cari masalah. Wah biasanya tiap hari gak pernah libur. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi aku kayaknya harus jalan-jalan di sini. Capek banget. Tapi kalau aku jalan,
ntar ketemu sama sayangan aku lagi. Karena dia kan suka cari masalah kalau ketemu sama aku. Udah males banget. Baru 2 hari di sini udah mau ada masalah sama orang lain. Siang juga anakku. Ini kan Cinta. Ngapain dia di sini? David. Ngapain kamu di sini, Sin? Ini kan bukan komplek kamu. Hah? Jalan kaki lagi. Iya, emang urusannya sama kamu apa, Mas? Ya enggak, aku kasihan aja. Komplek kamu bukan di sini, ya. Jauh banget. Kamu jalan kaki sampai ke komplek ini. Hah? Suami kamu mana? Ya, kenapa gak kuat aja beli motor? Iya. Ini kenapa sih, Mas? Kamu gak capek ya kayak gitu terus sama aku? Hidup kamu ini sebenarnya kerjanya apa sih? Kenapa setiap kali ketemu aku, kerjaan kamu cuma ngata-ngatain aku kayak gitu? Ya, kerjaan aku emang seperti ini, Sin. Mau kerja apa coba? Aku udah punya banyak uang dan aku kesini naik mobil. Makanya kamu pisah aja tuh sama suaminya. Udah gak berguna, tau gak? Dia malah ngerepotin kamu. Buktinya sekarang dia bikin sengsara hidup kamu, Sin. Tau gak? Mau kayak gimana pun kondisi dari suami aku, kamu gak berhak ngomong kayak gitu sama aku. Kamu juga gak berhak nyuruh aku buat cerai sama suami aku. Emangnya kamu siapa, Mas? Bisa seenaknya nyuruh orang lain buat cerai menyelesaikan hubungannya? Tau gini aja deh, mumpung gak ada orang, ya. Kamu menjadi simpanan aku aja gimana? Aku bakal memberikan apapun yang kamu inginkan daripada kamu bertahan dengan suami yang lumpuh, yang tidak bisa memberikan uang yang banyak, tidak bisa bikin kamu bahagia. Gimana? Kamu tuh jangan terlalu percaya diri dulu. Kamu tolong ngaca dong. Lagian, aku yakin kok di luaran sana perempuan yang mau sama kamu pasti cuma mau sama harta kamu kan? Ya gak apa-apa lah, Sin. Kamu lupa ya, Sin, kalau aku udah punya istri. Mana mungkin aku gak laku, tau gak? Aku gak pernah lupa siapa kamu dan siapa istri kamu. Tapi aku selalu ingat, Mas, kalau di luaran sana meskipun kamu sudah punya istri, kamu selalu main-main ke sama perempuan. Ya namanya juga laki-laki, Sin. Ya kalau sama kamu aku bakal main-main, ya. Aku gak mungkin main-main sama kamu. Mendingan kamu ikut aku aja deh daripada kamu jalan kaki. Keterlaluan ya kamu ya. Kamu gak punya malu banget ya, Mas? Kalau seandainya istri kamu dengerin ya omongan kamu yang kayak gini, gimana coba perasaan istri kamu? Istri aku udah tunduk patuh sama aku, Sin, ya. Dia gak bakal marah kalau aku deket sama kamu, Sin. Gimana, Sin? Mendingan kamu ikut aku deh, ya. Kamu menjadi simpanan aku. Aku bakal bikin kamu enak, tau nggak? Maaf banget, aku nggak pernah tertarik sama ajakan kamu itu, Mas. Aku udah punya suami yang sempurna menurut aku. Dan kalaupun di hadapan aku ada orang kayak kamu yang datang di hadapan aku bawa mobil mewah kayak gini, aku sama sekali nggak tergoyahkan kok hatinya. Sin, kamu gak usah munafik deh, ya. Kamu gak usah sok suci. Laki-laki seperti dia kamu bilang sempurna. Pasti kamu kesini ya menjadi ART. Kamu mencari uang untuk menafkahi keluarga kamu sendiri. Karena suami kamu udah cacat gak bisa mencari duit. Iya kan? Mas David, ya? asal kamu tahu ya, kehadiran aku di sini itu karena aku emang punya rumah di sini. Aku pindah ke sini. Jadi meskipun aku tahu kedatangan aku ke sini itu akan ketemu sama kamu, aku nggak pernah hiraukan soal itu. Karena kehidupan aku adalah milik aku, bukan milik orang lain. Oh, ternyata kamu pindah ke tempat ini. Pasti rumah kamu jelek ya. Soalnya di ujung sana itu ada rumah yang jelek. Sin, ingat ya. Memang dulu suami kamu itu saingan aku. Tapi semenjak suami kamu itu bangkrut ya, apa kamu gak bosan, Sin? Ya, ingat suami kamu itu udah miskin ya. Uang yang dia miliki habis untuk pengobatannya yang cacat itu. Enggak, sekarang kamu yang bakal menjadi korban untuk mencari duit dan membeli obat supaya dia sembuh, ya kan? Kalau kamu bilang rumah jelek di ujung sana, itu benar. Itu adalah rumah aku dan juga suami aku sekarang. Dan mungkin aku menjadi istri yang paling beruntung untuk saat ini.
Karena aku bisa merawat suamiku saat suamiku sakit. Aku bisa mendapatkan pahala dari merawat suamiku sendiri. Dan aku nggak perlu dengerin omongan-omongan dari orang kayak kamu. Karena orang-orang kayak kamu tuh orang nggak penting, Mas. Nggak ada yang penting di dalam hidup aku. Kamu jangan terlalu bodoh deh, jangan terlalu polos jadi perempuan. Hah? Mungkin aku akan menganggap diri aku bodoh kalau aku punya suami kayak kamu. Gitu ya. Tapi istri aku seneng kok bisa membeli apa yang dia inginkan. Sin, ingat kamu berhak bahagia ya. Kamu berhak menikmati hidup ini. Tapi kalau kamu tetap bersama dengan pria yang cacat itu, seumur hidup kamu bakal sengsara. Kamu bakal diperbudak sama dia. Kamu setiap hari harus mencari duit sendiri. Hah? Sin, terima aja tawaran aku untuk menjadi simpanan aku. Gimana? Mobil, Sin. Uang Sekali banyak. lagi kamu ngomong, aku bakal tampar kamu. Aku nggak pernah ya memperlakukan seorang laki-laki seperti ini. Dan aku nggak mau lagi pernah lihat muka kamu. Ingat itu. Hari ini aku senang banget bisa mempermalukan dia di tempat seperti ini. Awas aja kalau aku ketemu sama dia dan suaminya, bakal permalukan lagi. Cinta. Loh, Bagas, kamu kenapa tiba-tiba pakai tongkat ajaib kayak gini? Heh, kalau orang ngomong itu berhenti dulu dong. Aku udah lama cacat, Lel, jadi aku pindah ke komplek ini. Oh, David mana, Lel? suami aku lagi keluar biasa. Dia lagi ngurusin bisnisnya. Sekarang kan aku sama dia juga udah kaya. Ya, kalau misalkan suami kamu keluar, kamu hati-hati aja. Ya, aku bukan mempengaruhi sih. Kita kan dulunya pernah berkawan baik, Lel. Cuman gara-gara soal hutang piutang itu, kita jadi ya bermusuhan dan keluarga kalian saingan dengan keluarga aku. Tapi ya, gimana lah keadaanku sekarang begini. Udah ya deh Gas, daripada kamu ngomongin tentang hal buruk suamiku yang belum tentu jadi kenyataan, mendingan sekarang kamu jawab pertanyaanku deh. Ngomong-ngomong, kamu bisa kayak gini tuh kecelakaan atau gimana? Suami kamu udah tahu kok kalau aku udah kecelakaan udah lama, dan aku udah bertahun-tahun juga udah bangkrut dan hidup miskin, dan sekarang aku pindah ke komplek ini. Ya, aku cuma mau ngasih tahu aja ke kamu, Gas. Kalau semisal dulu pas kamu masih masa jaya-jayanya itu, jangan sombong jadi orang. Bentar deh. Aduh. Kamu bilang aku sombong. Emang aku Ya sombong. apa? Kamu gak inget ya? Dulu itu, aku sama suami aku ke rumah kamu buat minjem uang. Tapi sama kamu apa? Kita nggak dipinjemin, padahal waktu itu kita juga mau buka bisnis. Aku kasih tahu ya sama kamu, Dan. Aku bukan nggak mau minjemin, tapi udah tahu rencana busuk suami kamu. Suami kamu juga kalau udah merintis bisnis dan udah berhasil, dia bakalan nyingkirkan perusahaan aku. Ya kalau kamu memang pede dengan bisnis yang kamu punya, kamu nggak perlu ngerasa insecure gitu, kamu nggak perlu takut kalau kamu bakal ada saingan. Aku pede banget kok, apalagi cuma ngadepin suami kamu. Ini bukan soal menyepelekan atau enggak. Dan cara kalian buat minjem ke rumah aku juga salah, gak pakai aturan. Iya. Terus ngomong kalian juga tinggi banget. Katanya aku gak bisa ngapa-ngapain. Terus tapi kalian masih mau pinjem uang sama aku. Tapi nggak apa-apa sih, Gas. Walaupun dulu di masa lalu kamu merupakan orang yang sangat sombong, tapi kayaknya sekarang kamu udah dapat karmanya deh. Gak kebalik kamu bilang aku sombong. Hah? Maksud kamu? Ya kamu harusnya kan sadar sendiri, Lel. Gimana sikap kamu sama keluarga aku dulu. Ya kita waktu baru merintis juga, kalian juga udah sombong banget sama kita. Dan kita gak ngebales sombong, kita cuma males aja berurusan sama keluarga kalian. Atau mungkin yang kamu bilang sombong itu karena sekarang keberadaan keluarga aku bisa dibilang sama dengan keberadaan keluarga kamu waktu dulu. Enggak, aku gak tahu keadaan kamu sekarang gimana. Yang jelas aku gak mau bahas tentang masa lalu. Dan udah cukup, kamu gak usah ngehina keluarga aku yang udah jatuh miskin. Apa kamu pikir dengan keadaan aku yang cacat begini aku gak bisa bangkit lagi begitu? Iya, mau gimana lagi, Gas? Bukannya kalau cacat itu permanen ya? Dan kayaknya kamu kalau dilihat-lihat emang gak bisa bangkit lagi deh. Kamu kayaknya udah bau tanah nih. Kamu pikir aku udah tua, udah mau mati begitu?
Mati itu bukan karena tua atau muda. Tapi kalau emang waktunya, ya udah, is dead. Ya ampun, kenapa sih? Aku apes banget. Baru aja pindah ke komplek ini dapat 2 hari. Sekarang malah ketemu sama istrinya David yang kurang ajar kayak kamu, Del. Tapi kalau menurut aku, kamu pindah ke komplek ini memang pilihan yang tepat deh. Karena kan secara tidak langsung kamu udah ketemu sama aku dan juga melihat kondisi rumah aku sekarang, mungkin kamu bakalan merenungi nasib kamu. Lel, aku kasih tahu sama kamu ya. Seandainya aku gak kepaksa buat pindah ke sini, aku gak bakalan mau deket-deket rumahku sama kalian. Ya pasti yang ada, kalian juga bakalan ngebandingkan rumah aku juga dan juga rumah kalian. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di bagian rumah yang mana? Atau jangan-jangan rumah yang udah nggak kerawat itu? Ya emang bener, emang kenapa, Lel? Hah, apa urusan sama kamu? Ya wajar aja sih, Gas, tapi nggak apa-apa sih. Karena kan kamu udah nggak bisa ngerubah nasib kamu yang emang seharusnya kamu udah di bawah. Jadi ya seadanya aja ya, Gas, kalau emang kamu takdirnya tinggal di rumah kayak gitu. Udahlah, sekarang aku gak mau berdebat sama kamu lagi, Lel. Karena ngobrol sama kamu juga ini bikin sakit hati. Kamu bukan nolong, tapi kamu ngata-ngatain orang. Iya, wajar sih kalau kamu emang udah nggak mau berdebat sama aku. Selain kamu sakit badan, juga sakit mental kan? Ya udah, pergi aja. Tuh, kasihan banget ya. Jalan aja. Mungkin dia mau jalan jarak 1 kilometer aja butuh waktu sejam. Sekarang aku bener-bener puas ngelihat keadaan Bagas. Yang bisa dibilang udah nggak bisa punya harapan lagi buat dia kayak lagi. Mas David kemana sih? Katanya udah mau jemput aku. Atau mungkin aku tunggu di depan aja deh, biar Mas David nggak usah masuk ke gang ini. Ini deh. Loh, Mas David? Kamu udah dari tadi, sayang? Aku baru datang juga sih, Mas. Oh iya, sayang. Aku tadi ketemu sama Sinta, istrinya si Bagas itu. Loh, kok kebetulan banget, Mas? Aku juga ketemu sama si Bagas itu, Mas. Hah? Dia lewat depan rumah. Pas banget ya. Tadi aku udah permalukan Sinta di pinggir jalan. Dan aku tanyakan dia kenapa dia sampai ke komplek ini. Dan ternyata dia pindah rumah. Dan kamu tahu sayang, rumahnya seperti apa? Yang dia beli, rumahnya di pojokan sana yang paling jelek. Nah, aku juga ngiranya rumah itu rumah mereka berdua. Karena, oh iya Mas, kamu udah tahu dari lama tentang Bagas yang Kenapa yang lumpuh? pakai tongkat? Iya. Iya sayang, aku udah tahu kok. Tapi kenapa kamu nggak bilang sama aku sih, Mas? Buat apa? Iya, kan aku juga mau dengar kabar orang yang udah dulu kita sombong sama kita. Iya deh, aku minta maaf, aku gak ngabarin kamu kalau orang yang songong, yang sok-sokan itu udah lumpuh dan gak punya apa-apa. Ya, kita harus usik hidup mereka berdua ya sampai dia itu gak tenang. Karena aku masih sakit hati sayang. Dulu kita pas waktu gak punya uang mau pinjam uang sama dia, tapi kita gak dikasih, enggak? Iya. Tapi sekarang kayaknya mereka itu udah kena imbas dari perbuatan mereka yang dulu, Mas. Karena kan mungkin Bagas itu sekarang udah cacat permanen. Karena ya kalau dilihat dia itu jalan aja susah, Mas. Dan butuh bantuan tongkat tiap harinya, ya kan? Aku berharapnya seperti itu. Supaya Sinta itu tambah sengsara. Supaya si Bagas itu ya tergantung dengan tongkat tersebut. Ya, tinggal kita aja buat dia itu gak betah di komplek ini, ya enggak? Bener banget, Mas. Oh iya, Mas. Apa? Ngomong-ngomong, ini mobil yang kamu maksud itu? Iya, ini mobil yang disuruh bos untuk aku anterin ke pemiliknya. Dan kayaknya kalau aku lihat dari alamatnya, kayaknya pemilik mobil ini di komplek ini juga deh. Hah? Di komplek ini juga? Iya. Kenapa dunia sempit banget sih, Mas?
Ya, seperti Tapi- itulah kehidupan. Aku juga pengen Mas punya mobil kayak gini. Kamu kenapa nggak dikasih juga sih mobil kayak gini sama atasan kamu Mas? Padahal kan kalau kita jalan-jalan tiap hari pagi pakai mobil kayak gini, mungkin semua tetangga juga bakalan iri ngeliat kita Mas. Ya udah, kamu berharap aja, berdoa yang banyak supaya suami kamu ini punya rezeki atau dikasih sama bos ya. Ya kamu juga harus usaha dong. Sayang, aku udah usaha terus. Namanya juga rezeki kok. Nah, apalagi gaji aku gak seberapa. Ya kamu harus sabar dong. Jangan cuma beli skincare terus Hei, ya. gak usah marah-marah. Kamu mau nggak aku masakin 3 hari, mau? Ya enggak juga sih. Kamu pengen sesuatu tapi kamu hambur-hamburkan gaji aku. Ya Itu gimana? namanya bukan hambur-hamburkan Mas, itu juga kebutuhan aku. Kamunya aja yang belum nyanggupin. Ya kalau ke salon jangan tiap minggu, 1 bulan sekali kamu baru ke salon. 1 bulan sekali, enak aja. Yang ada, aku itu bukan malah bersyukur punya suami kayak kamu. Aku bakal nyari cowok lain tuh. Ya jangan seperti itu juga sayang ya. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Aku gak mau ditinggalin sama kamu. Kamu malah berencana cari suami lain. Sayang, tapi kok perhitungan sih? Ya karena emang harus seperti itu. Dalam keluarga kalau kita butuh apa-apa, kalau kita ingin apa-apa, ya kita harus hemat dong. Aduh, udah deh Mas. Bilang aja kalau kamu itu nggak sanggup Mas beli mobil kayak itu. Iya, aku gak sanggup, makanya aku ngoceh seperti itu dari tadi. Kamu tuh udah kayak ibu-ibu, tahu nggak? Dan aku juga curiga Mas. Curiga apa? Perasaan tiap bulannya kamu itu nggak kayak dulu Mas. Kamu ngasih gaji kamu itu bukan setengah, tapi 1/4 dari gaji kamu ke aku. Sayang, aku juga butuh kebutuhan ya. Aku punya kebutuhan juga sayang. Ya aku harus membagi gaji aku untuk kamu dan kebutuhan aku sayang ya. Mas, kebutuhan kamu itu apa sih? Padahal kan kamu cuma beli rokok terus sama isi bensin doang. Tapi kamu malah ambil gaji kamu lebih banyak daripada dikasihkan ke aku. Kamu Atau jangan-jangan apa? kamu Hah? punya simpanan ya? Mana mungkin aku punya simpenan? Aku udah punya wanita yang cantik yang selalu membahagiakan aku. Hei Mas, namanya laki-laki itu nggak ada yang bersyukur. Laki-laki itu selalu ngerasa kurang. Sayang, aku gak pernah loh ya punya simpenan di luar sana. Aku cuma punya istri satu. Awas aja ya. Kamu. Kalau sampai aku temuin kamu lagi jalan sama simpanan kamu, ataupun aku dengar kabar kamu ternyata main perempuan di luar, aku nggak akan segan-segan tuh buat usir kamu. Mana mungkin aku berani sayang depan kamu. Kalau di luar mah ya nggak apa-apa, jajan uang. Ya? Ngomong apa? Enggak, aku gak berani. Kamu pikir aku budek? Enggak sayang. Kamu itu nggak usah kebanyakan gaya deh Mas. Kamu tuh udah tua, kamu udah mau meninggal tau nggak? Harus banget ketemu sama Mas David. Aku harus ceritain ini semua sama suamiku. Karena kalau Mas Bagas, Mas Bagas, Mas, ya Allah, aku belum siap jadi janda ya Allah, Mas Bagas, ya ampun, aduh, kamu nggak apa-apa? Kamu ada apa sih kok tiba-tiba barusan bilang gak siap jadi janda? Kamu kira aku mati? Iya, aku udah panik banget. Maafin aku ya Mas. Aku pikir kamu habis dianu orang sampai kamu jatuh di sini ya. Aku apes banget sayang. Harusnya aku gak keluar dari rumah tadi. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Yakin kan? Enggak kok, aku gak apa-apa. Aku tadi ketemu sama istrinya David, si Leli. Kebetulan aku lewat depan rumah dia. Aku malah dikata-katain. Udah capek banget sebenarnya aku ngeladenin orang seperti dia. Tapi ya mau gimana lagi? Ini kayaknya ada yang nggak beres deh Mas. Karena secara kebetulan aku tadi juga ketemu sama Mas David. Kamu ketemu sama David? Iya, Emang dia ngomong apa? dia ngapa-ngapain aku dan ngatain kondisi fisik kamu. Sama istilahnya juga begitu. Udahlah sayang, kita sabar aja. Ya, badai pasti berlalu. Ya tapi aku Setelah kesulitan pasti ada kebahagiaan. Jadi kamu sama aku cukup bersabar aja. Ya tapi sebenarnya aku nggak apa-apa. Siapapun orang di luar sana mau menghina aku juga aku nggak merasa sakit hati Mas. Tapi kalau ada orang yang sudah menghina kamu, menghina kondisi kamu, aku benar-benar nggak terima Mas. Dah sekarang kamu sabar.
Aku mau melakukan sesuatu buat kamu dan keluarga kita nanti. Jadi sekarang aku minta sama kamu jangan dengarkan dulu omongannya orang. Jadi kalau di hati aku itu sekarang, harta itu gak ada gunanya ketika aku udah memiliki kamu. Ya, karena harta yang paling berharga dalam hidup aku itu cuman kamu, sayang. Gak apa-apa suami kamu sekarang keadaannya begini, gak apa-apa juga kita udah bertahun-tahun hidup miskin. Nah, kita kan juga udah pernah merasakan kehidupan yang bergelimang harta. Jadi sebelum kecelakaan kita udah sering merasakan. Sayang, meskipun aku tua ya, aku masih banyak uang sih. Udahlah, daripada kita ngebahas yang enggak, mendingan kamu ikut aku anterin ini mobil ke pemiliknya. Aku nanti dimarahin bos lagi. Ayo, Udah deh. Kayaknya kamu mengalihkan pembicaraan ya dari Raji. Enggak. Awas aja ya. Pisau di Ayo, rumah udah sayang. kuasa semua. Janganlah. Sayang. Istriku yang paling Emang kamu bisa nyetir ya? cantik, yang paling baik. Ya bisa lah. Hati-hati. Untung aja aku gak ketahuan. Kalau enggak bisa dipenggal nih. Ayo mas, cepetan jalan. Iya, iya. Mungkin ini adalah salah satu teguran untuk kita belajar bersabar menghadapi ujian yang sedang Tuhan berikan sama kita. Kamu juga harus ingat, Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia yang sedang diuji. Semakin besar ujian yang kita terima, semakin diangkat derajat kita di sisi Tuhan. Kalau kita mau bersabar. Oke? Mas, cuman aku khawatir sama kondisi kamu aja. Aku takut kalau terlalu banyak orang yang terlalu nge-push kamu, terlalu menghina kondisi kamu, aku takut kamu malah kayak makin kepikiran, penyakit kamu juga malah nggak semakin sembuh. Tapi kamu tahu kan, kalau di samping kamu ini selalu ada aku. Jadi siapapun orang yang mau menyakiti kamu, akan aku halangi semua orang itu. Wah, kamu mau jadi pahlawan sekarang? Nggak kayak gitu, masalahnya kan kamu itu suami aku, Mas. Dalam keadaan seperti ini, aku nggak mungkin dong tega buat ninggalin kamu. Ya nggak tahu deh kalau posisi kita dibalik, seandainya aku yang ada di posisi kamu, aku nggak tahu kamu bakal setia seperti aku atau enggak. Kamu bilang aku gak setia lagi? Bukan, Begitu karena maksudnya? kan kalau laki-laki sama perempuan itu kondisinya berbeda, Mas. Ya, gak jauh beda, tergantung pribadi masing-masing. Jadi sekarang aku cuma minta tolong sama kamu. Kamu harus sedikit bersabar dan kamu harus percaya aku bakalan bisa membalikan semua keadaan ini. Sekarang aku mau tanya sama kamu, boleh nggak? Boleh, tanya apa? Katanya kamu mau beli-beli. Terus mana, aku udah lapar pengen nungguin masakan kamu. Ya, soal itu tadi. Gara-gara aku ketemu sama Mas David, Gak jadi masak. bukan gak jadi masak. Udah lah, ya. sekarang begini aja, kamu tunggu di rumah. Aku soalnya masih ada urusan sama orang. Nggak Nanti- mau. Nanti aku mau bikin kejutan sama kamu. Mau kejutan apa lagi, Mas? Kamu kondisi begini. Ya aku pikirkan cuma pengen kesembuhan kamu, nggak pengen apa-apa. Ya tapi kan aku juga pengen ngasih kejutan sama kamu biar kamu juga bangga punya suami aku. Udah, sekarang kamu tunggu di rumah, kamu santai-santai di rumah, atau mau tunggu depan rumah juga gak apa-apa. Bentar lagi bakalan ada orang ngantarkan sesuatu sama kamu. Kamu tunggu depan rumah aja, oke? Ya udahlah, kalau gitu aku nurutin perintah kamu aja. Awas, jangan sampai kaget. Kamu ada-ada aja. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu aku tunggu depan rumah ya. Ya, tunggu depan Bye. rumah ya. Orangnya udah jalan. Oke, kamu kabarin kalau ada apa-apa. Oke. Bye. Pastinya istri aku juga gak curiga. Aku udah lepas tongkat ini udah beberapa bulan sebenarnya. Ini aku juga nunggu si Gita mana ya dari tadi. Lama banget. Kalau dia lama-lama, kalau aku kasih pelajaran.
Aduh, kerjaan masih banyak yang nggak selesai. Dan bos aku malah tambah banyak tugas yang harus aku selesaikan. Dia memang kalau nyuruh memang nggak kira-kira sampai banyak kayak gini lagi. Tapi ngomong-ngomong, mobil yang disuruh dianterin sama aku itu udah sampai apa belum ya? Tapi ngomong-ngomong, bos kok nggak ada ya? Katanya mau ketemuan di sini. Itu kayaknya si bos deh. Dia kenapa kok masih pakai tongkat seperti itu? Dia kan kayaknya udah lama sembuhnya. Tapi kenapa sekarang dia masih pakai tongkat kayak gitu? Mending aku samperin aja deh. Permisi bos. Bos kok masih pakai tongkat kayak gini sih? Ini cuman pura-pura aja Git. Jadi aku kasihan sama istri aku. Dia gak tahu selama aku udah sembuh beberapa bulan ini. Dan dia kan tahunya dia kalau buat biaya pengobatan aku itu jual aset kita. Tapi kan padahal enggak. Perusahaan aku tetap berjalan. Dan dia itu adalah perempuan yang paling sabar menurut aku gitu. Oh, Jadi udah gak bisa diragukan lagi. Aku melihat perlakuan dia sama aku udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap baik. Bahkan barusan aku ketemu sama saingan aku, istri aku juga yang dulu pernah bersaing di pekerjaan. Ya dikata-katain, terus dia ngaduin sama aku juga. Tapi aku bilang dia harus sabar dan semua masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, setiap ujian pasti diberikan pada orang yang udah mampu untuk menuntaskan ujian tersebut. Jadi aku minta tolong sama kamu. Dari kemarin aku minta buat ngasih hadiah mobil sama istri aku. Sekarang mobil itu di mana? loh, mobil itu sudah dianterin dari tadi bos, sama anak buah saya bos. Oh mungkin Belum nyampe ya bos? ya mungkin masih belum nyampe. Yaudah sekarang begini aja. Aku juga bilang kan udah dikasih alamat rumahku kan. Sudah bos. Aku juga sebenarnya udah gak betah 2 hari tinggal di rumah jelek itu Git. Begini bos, kenapa mobil itu nggak dianterin ke rumah bos aja yang rumah mewah itu bos? Kenapa disuruh anterin ke rumah yang Ya reot kayak gitu? aku kan juga ada rencana Git. Ntar lagi aku kasih kejutan istri aku diantarkan mobil sama orang kan. Nah dia pasti kaget tuh, kebingungan. Nah habis itu aku ajakin dia ke rumah bagus. Tambah kaget lagi dia. Ya aku mau bikin kejutan intinya sama dia. Jadi dari sekian lama bos sakit, bos gak pernah bilang sama istrinya kalau biaya pengobatan itu udah ada uangnya dan nggak perlu jual aset itu bos. Ya sekalian aku mendidik istri aku Git. Dan aku pengen ngeliat sabarnya dia sampai gimana sih. Ternyata di luar dugaan aku gitu. Dia menjadi perempuan yang paling sabar dan mau nerima aku apa adanya. Dan sekarang juga aku minta tolong sama kamu, bawakan aku koper buat aku baju-baju aku sama istri aku. Udah gak tahan aku tinggal di rumah itu, banyak nyamuk, terus siang juga gak ada AC. Ya bos. Ya aku pertahankan aja selama beberapa tahun ini. Aku pura-pura jadi orang gak punya. Kasihan juga sama istri aku udah gak tega dan aku harus menyudahi ini semua. Dan aku gak mau keluarga aku dihina sama orang lain lagi gitu. Ya bos, sebentar lagi koper itu bakalan saya anterin ke rumah itu bos. Iya coba aja gak usah dianterin kalau pengen aku kasih pelajaran. Ya udah. Saya lanjut dulu bos. Ya udah buruan kopernya jangan lupa. Ya, mari bos. Ya. Kayaknya sekarang aku harus pulang. Aku pengen lihat istri aku gimana tuh. Ngeliat kejutan yang bakalan dia terima ntar lagi. Nyampe depan istri aku harus pura-pura begini lagi. Harus pura-pura gak sembuh lagi. Ya, sekarang gak usah pakai dulu nih. Habis mana ya? Aku lama banget.
Kalau nanti dia nggak diturutin, aku harus nunggu rumah. Dia nanti ngambek sama aku. Dan aku nunggu rumah dia nggak mau banget. Aku khawatir. Apa ini orang yang dimaksud Bagas ya? Ini rumahnya jelek banget ya. Sinta, Loh, kalian? Aku pikir kalian tamu yang akan datang ke rumah aku. coba lihat kondisi rumahnya Sinta. Sin, kita datang ke sini ada kepentingan, tapi bukan mau ketemu sama kamu. Kita mau ogah masuk ke rumah jelek kamu. Hah? Tuh, rumah yang besar di ujung sana itu, yaitu tujuan kita. Karena itu mitra kerja kita, ya nggak sayang ya? Hah? Bener banget. Ya terus kalian ngapain parkir mobil kalian di depan rumah aku? Ya emang kenapa gak boleh? Hah? Seharusnya kamu bersyukur dong. Kita parkir mobil di depan rumah kamu. Biar tetangga kamu itu menyangka kalau ini mobil kamu. Hah? Seharusnya kamu berterima kasih. Iya sih, kamu tuh harus berterima kasih kepada kita berdua. Karena secara tidak langsung kita itu udah menaikkan martabat kamu di depan para tetangga kamu. Karena kan kita udah numpang parkir mobil di depan rumah kamu, ya kan Mas? Bener banget. Kenapa sih? Dengan adanya kalian parkir mobil di depan rumah ini, terus kalian bilang, aku beruntung kalian parkir di depan rumahku. Sin, lagian kalau kita parkir di depan rumahnya langsung kan nggak sopan. Ya kita parkir di rumah ini aja, Sin. Nggak apa-apa kan? Bener banget, Sin. Gini ya, sebetulnya aku udah nggak mau lagi cari masalah sama kalian berdua. Cuman tadi aku sempat dengar dari suami aku sendiri, kalau kamu bisa ngata-ngatain suami aku kan? Emang Mau kamu sebenarnya apa sih? Mau kalian sebenarnya apa? Tadi kamu ketemu sama aku, sekarang kamu ngata-ngatain suami aku. ya, kita dari dulu itu emang pengen hidup kalian berdua itu nggak tenang. Dan sekarang hidup kalian yang nggak tenang ini udah jadi kenyataan. Dan kita berdua udah sangat-sangat merasa senang. Atau perlu kita hasut tangga kamu ya, supaya semua tangga kamu itu benci sama kamu dan suaminya. Hah? Mas Mau? nggak peduli. Kayaknya kamu nggak perlu punya cara ngehasut tetangga dari Sinta ini, Mas. Mereka itu udah memandang Sinta sebagai tetangga yang rendahan. Gitu Sebenarnya ya. manfaat kalian berdua buat menghancurkan kehidupan aku sama Mas Bagas itu apa sih? Bahagia. Kita senang, ya nggak sayang? Hah? Kebahagiaan yang kalian cari kayak gini caranya. Iya iyalah. Dengan cara apa lagi? Kita udah bahagia dengan apa yang kita punya. Hah? Terlebih kita sangat bahagia kalau melihat keluarga kamu itu sengsara, Sin. Masalahnya kita nggak pernah jahat sedikit pun sama orang lain, Ya. apalagi sama kalian. Itu karena kamu sekarang udah ada di bawah, jadi kamu udah lupa tuh sama kelakuan kamu sama suami kamu yang dulu. Kelakuan apa sih, Lel? Kelakuan apa yang dari dulu aku perbuat sama kalian berdua? Ya Kamu emang gak ingat atau pura-pura lupa sih, Sin? sayang, biar kita ingatkan lagi ya. Ketika kamu masih jaya sama suaminya, kita datang ke rumah kamu, kemudian kita mau pinjam uang. Tapi apa balasannya? Kamu tidak memberikan pinjaman sama kita, malah kalian berdua menghina kita di depan rumah kamu, Sin. Hah? Kita masih ingat dan kita masih merasa itu pengalaman yang sangat buruk dalam hidup kita. Iya. Tahu nggak? Tapi nggak apa-apa sih, Mas. Itu jadikan masa lalu aja. Karena sekarang balasannya itu jauh lebih menyakitkan, ya kan, Mas? Bener banget, udah miskin, suaminya cacat lagi. Aduh. Ya enggak? Kalian tuh jangan salah paham. Kalian inget nggak kejadian waktu itu, waktu kalian minjem uang sama suami aku? Itu gara-gara kalian berdua dulunya juga sempat pinjam, tapi kalian nggak tanggung jawab. Kamu hitungan banget ya, hah? Sekarang kamu minta ganti rugi, hah? Minta uang itu dikembalikan, Mas, hah? bukan soal mengembalikan uang atau tidak, tapi masalahnya kalian tuh yang dipegang tanggung jawabnya. Kalian datang ke kita, ngemis-ngemis, kalian minta sesuatu sama kita, tapi setelah kita kasih, nyatanya kalian nggak tanggung jawab. Kalian tuh nggak amanah. Dasar ya orang miskin, kalau keadaannya udah hancur, hah? Sedikit aja diungkit-ungkit supaya bisa membeli nasi, mungkin sayang ya. Ya wajar sih, Mas. Karena kan suami dia aja mau cari kerjaan tuh susah, Mas. Apalagi sekarang kondisinya udah jalan aja dia pincang. Apalagi buat cari makan, Saya Mas. inget ya, jangan sesekali kalian berdua menghina kekurangan dari suami aku. Suami aku nggak pernah jahat sama kalian. Terus kita mau muji kelebihannya. Nggak ada hah? yang mau dipuji saat ini. Aku cuma pengen kalian berdua itu ngerti kondisi suami aku sekarang seperti apa. Jangan kalian tambah-tambahin kayak gini dong. Iya udah. Suami aku lagi terapi, suami aku lagi pengen sembuh. Coba deh kalian ada di posisi suami aku.
pasti kalian juga akan merasakan apa yang dirasakan suami aku. Dan kita berdua itu gak akan mungkin bisa ada di posisi suami kamu. Bener Jadi banget. gak usah sama-samain ya. Terus suami kamu mana? Hah? Istrinya dihina, dicaci maki, kok nggak ada? Hah? Nggak bertanggung jawab mungkin, ngumpet, ya nggak sayang? Iyalah, Di keteknya. Aku nggak akan biarin suami aku ketemu sama kalian berdua. Aku nggak akan ngebiarin proses penyembuhan dari suami aku diganggu oleh orang-orang seperti kalian berdua. Dan kita berdua juga gak akan biarin kalau suami kamu sembuh. Udah lebih baik daripada kalian terlalu banyak omong di sini. Mending kalian pergi ke tujuan kalian sendiri, bawa mobil kalian. Dan jangan pernah datang lagi ke rumah suami aku. Enggak, ngapain kita datang, apalagi nginjakan kaki kita ke sana. Hah? Kita kan cuma numpang parkir doang. Bener Lagian banget. kan di sini juga gak disediakan tempat parkir, jadi ya rumah yang jelek ini aja kita manfaatkan ya mas. Atau jangan-jangan dia minta uang parkir sama Masih kita. aja mas 2.000. Hah? Ya, minta uang parkir sama kita. Masih mas. Hah? Bilang Sin kalau kamu itu kelaparan. Aku nggak butuh uang kalian. Aku nggak butuh uang kalian. Tuh, kamu mau nemu dari mana uang parkir 50.000 kayak Bener gini? banget. Terlaluan ya kalian. Mentang-mentang sekarang kalian merasa di atas dari keluarga aku. Terus kalian mau seenaknya. Sayang, coba lihat. Yang pincang udah datang. Ini ada apa sih? Ada apa sih? Ya seperti yang kamu lihat, kita mencaci maki, menghina istri kamu di depan rumahnya. Sekarang aku minta tolong sama kalian. Udah, gak usah ganggu istri aku, udah gak usah ganggu rumah tangga aku lagi. Sekarang mending kalian pergi dari sini dan bawa mobil kalian. Gak mau. Sekarang kamu sadar, kamu siapa? Mas, kamu mau apa? Sini aku bantu. Bos? Hah? Pak Gita kok bilang bos sama orang ini, Pak? Tadi kan aku nyari mobil ini. Iya, Kenapa Pak. kamu telat? Bos aku dari tadi nunggu. Oh, jadi Bos. maksud kamu yang bilang anak buah kamu itu, jadi mereka berdua yang kamu suruh ngantar mobil. Dan mobil hadiah buat istri aku tuh ini. Oh iya bener bos. Ini mobilnya. Maaf ya, aku cuma mau bilang sama kalian. Sebenarnya aku cuma pura-pura buat tinggal di rumah ini. Dan beberapa bulan ini aku udah sembuh dari sakit aku. Dan kabar yang kalian terima aku bangkrut itu sebenarnya enggak. Jadi semua perusahaan yang dipegang kita itu milik aku. Cuman karena aku juga pengen melihat, selain melihat sikap istri aku, pengen melihat juga orang-orang yang ngebenci aku tuh seperti apa. Ketika mendengar, ya aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata banyak, bukan cuma kalian. Ada sih beberapa bagian kawan-kawan aku juga, aku susah gak ada yang datang. Tapi ketika aku kaya, mereka pada gemis-gemis buat datang. Ada yang mau pinjam uang. Dan biasanya dulu tanpa aku telepon, dia udah nelpon sama aku, pengen main ke rumah. Tapi setelah aku dikira gak ada apa-apa, terus ketika aku butuh, aku teleponin malah gak ada yang ngangkat. Ya sama kayak kalian, waktu aku kaya kalian datang misalnya pinjam uang ke rumah. Tapi ketika aku udah gak punya apa-apa, aku malah dipermalukan, dikata-katain dengan kondisi aku yang cacat. Kalian juga harus tahu ya, kalian tuh masih bukan siapa-siapa. Apalagi kalian masih kerja sama kita. Kita kan masih juga kerja sama aku. Terus dengan lantangnya kalian ngomong, aku udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu juga pamerin rumah kamu yang tadi, gara-gara aku tinggal di rumah ini. Kalau kamu pengen tahu rumah aku yang sebenarnya, nih, ntar lagi aku bakalan ngajak juga istri aku ke tempat rumah aku yang baru. Ya, ini cuma mobil buat belanja sayur aja, dia biar pakai ini. Aku masih ada mobil banyak kok yang bakal aku berikan sama istri aku. Jadi mulai sekarang jangan sekali-kali kalian coba buat ngehina istri aku lagi. Kita minta maaf. Kita minta maaf mas. Aku gak perlu maaf dari kalian. Nah, kamu gak usah bilang apa sama aku. Aku gak bakalan kasihan sama kamu. Udah, ini peringatan terakhir buat kalian. Dan ini udah gak bisa ditoleransi lagi. Sekarang kalian pergi dan jangan coba-coba kalian buat ngemis pekerjaan lagi sama kita. Karena yang gaji kita aku, otomatis yang gaji kalian juga aku. Sekali lagi aku dengar kalian ngehina istri aku dan mempermalukan istri aku bakalan kasih pelajaran sama kalian. Siang, ya pergi. Maaf ya mas. Kamu beneran gak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya udah, biar aku ini sedikit. Tongkat itu buat kamu aja. Ya, soalnya kamu kan agak pincang pikirannya. Masa punya anak buah modelnya seperti mereka berdua.
Ya saya kan juga nggak tahu bos kalau mereka berdua sikapnya kayak gitu bos. Ya udah deh kalau begitu. Kamu siapkan semua yang aku butuhkan buat aku berangkat ke rumah itu. Kamu tunggu di sana. Ya bos. Akhirnya ketika aku nyampe sana semua udah beres. Aku cuma mau masukin baju-baju aku aja. Sekarang kamu cabut aja. Mari bos. Tunggu di sana, gerbang jangan lupa buka git. Ya bos. AC dinyalain semua. Mas, kamu dan nggak apa-apa. Aku kaget banget loh, kamu udah sembuh total ternyata. Ya sebenarnya udah sembuh, tapi kan sekarang aku pengen ngelihat kesabaran istri aku gimana. Jadi kalau misalkan istri aku gak sabar, ya gimana? Ya cuman aku selamanya khawatir aja mas. Aku pikir kamu masih dalam keadaan sakit. Ya udah, sekarang kan ini juga udah semuanya udah berakhir. Dan aku gak bangkrut dan aku bukan orang miskin. Walaupun bertahun-tahun kita hidup miskin, tapi kamu tetap bertahan sama aku. Aku bangga banget punya istri kayak kamu. Tapi makasih banyak ya mas. Ternyata dibalik ini semua, kamu emang cuman pengen ngeliat bagaimana ketulusan aku sama kamu. Sampai-sampai kamu beliin mobil mewah ini buat aku. Ini mobil biasa kok, harganya gak mahal. Yang bagus mobilnya. Nah, lagi deh aku tunjukin di garasi. Tapi dengan adanya kejadian ini kan ngebuat aku menjadi bersyukur segala apapun yang aku miliki mas. Ya syukur deh kalau misalkan kamu bersyukur daripada kamu gak bersyukur punya aku kan. Ya aku selalu bersyukur lah mas. Apalagi punya kamu di samping aku. Tapi ngelihat kamu keadaannya sembuh kayak gini, kebahagiaan aku bertambah 2 kali lipat. Ya syukur deh kalau begitu. Ya udah kalau begitu mending sekarang kita beresin baju-baju yang ada di dalam. Terus habis Kita itu berangkat kita sekarang ke rumah itu. Ya iya kita tinggalkan aja rumah ini. Emang kamu mau tidur di sini banyak nyamuk, nggak ada AC juga kan? Ya udah yuk kita. Jadi kamu masak juga ada yang masakin di sana, nggak usah masak sendiri. Aku punya ART. Ya iyalah. Udah kita kehidupan kita bakalan balik kayak dulu lagi. Nah, yuk. Jadi yuk.